Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nanang Mubarak SE. Ya, insya Allah akan mengisi kajian kita pada hari ini mengenai tema kenikmatan versus kebahagiaan. Wah, ini luar biasa nih. Bisa di cuma sedikit. Masalah laki perempuan ada biar. Nanti kayaknya menyusul Ustaz. Ya, sebentar lagi. Pas datang kita pulang. Kita pulang. Karena waktunya memang terbatas, nanti Ustadz yang menyesuaikan gimana tadi. Untuk waktu dan tempat. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, semoga ibunya menyusul. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang kenikmatan versus kebahagiaan. Enaknya nih sharing. Enaknya sharing. Baik, sebelum sharing nanti kita akan membedakan apa itu kenikmatan dan apa itu kebahagiaan. Sebelum sharing dulu, Ana melanjutkan pembahasan selalu kalau Ana nyambung dengan materi-materi sebelumnya. Materi sebelum kita pernah membahas bahwa manusia itu memiliki dua unsur utama. Masih ingatkah? Manusia memiliki dua unsur utama. Yang pertama, jadi ada di sini. Dua unsur utama manusia. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Fisik. Yang kedua roh. Fisik ini bahan bakunya apa? Tanah. Tanah. Awal mula penciptaan fisik itu dari tanah. Agar tanah bisa hidup, mata bisa berfungsi, telinga bisa mendengar, mulut bisa berucap, tangan bisa dan kaki bisa bergerak atau berjalan kaki, maka ditiupkan apa? Ruh. Perpaduan antara dimensi bumi dengan langit, apa namanya? Dikasih apa? Nafsu. Jadi nafsu ini daya tariknya dua. Kalau lebih besar daya tarik bumi, maka al-ammaratum bisu, kata Allah. Surat 12 ayat 53. Nanti dilihat ya. Daya tarik, kalau daya tarik bumi lebih kencang, tarikan bumi lebih lebih berat, maka la ammaratum bisu di dalam surat 12 ayat 32. Surat 12 ayat 2. Surat 12 ayat surat apa? Yusuf ayat ke 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubarri'u nafsi, aku melepas diri dari kesalahan-kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu sering mendorong, ammar, mendorong, menggerakkan seorang asu kepada apa kejahatan, dosa, maksiat. Kalau asu itu di Jawa apa? Anjing. Kenapa? Karena daya tarik buminya lebih kencang. Memang berat. Hanya orang-orang yang mengutamakan ruh saja yang mampu menjadikan surat Al-Fajr, surat keberapa? Ini nafsu apa tadi? Yang pertama nafsu apa? Ammarah. Yang ini nafsu
mutmain. Nah, Jika tarikan ruhnya, tarikan langit lebih kencang, maka akan menimbulkan nafsu apa? Mutmainah. Apa nafsunya? Artinya? Kebaikan. Nafsu yang tenang, damai. Jadi kalah menang gak usah ikut chaos, gak usah ikut rusuh. Gaji naik atau enggak gak usah demo dulu. Tergantung tarikan mana dulu gitu kira-kira gitu ya. Kalau tarikan fisiknya lebih kencang, maka apa yang terjadi? Timbul nafsu apa? Amarah, yang buruk. Kalau tarikan langit lebih tinggi, maka timbul nafsu mutmainnah. Nafsu apa? Tenang, damai. Dua ini selalu bertentangan memang. Nafsu amarah lebih mengajak kepada keburukan, nafsu mutmainnah mengajak kepada ketenangan, kebaikan, damai, memaafkan, tidak mudah marah, gitu, tidak mudah kecewa, tidak mudah selingkuh, tidak mudah cemburu, tidak mudah iri, tidak pernah dengki. Tenang bawaannya. Ini nafsu mutmainnah. Nah, perbedaannya apa? Tarikan bumi fisik lebih kencang, maka lahir nafsu amarah. Tarikan ruh atau langit lebih kencang, maka nafsunya mutmainnah. Nih, mengevaluasi saja. Selama ini kita, yang sering kita jaga fisik atau ruh? fisik. Yang sering kita mandikan? Fisik. Yang sering kita bersihkan? Fisik. Yang sering kita rawat? Fisik. Yang sering kita berikan makanan minuman? Yang sering kita berikan obat suplemen gizi, vitamin? Fisik. Fisik. Ruhnya diapain ketika fisik diutamakan itu? Puasa. Puasa. Coba kita buktikan. Beduk maghrib tiba. Apa yang dimakan? Nasi juga. Es. Coba. Bukan di sini, ini mah orang baik semua. Orang baik. Ya saya pas pengajian ini lagi. Ya. Yang lain kagak ada. Ini mah udah orang baik ini mah. Mestinya saya suka kalau yang hadir di sini adalah mantan-mantan preman. Lebih ke orang baik mah. Ini betul yang ingetan doang, betul nggak? Ini mah, tapi semoga menjadi introspeksi atau menjadi membangun kesadaran kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Di luar sana kalau batalan puasa, apa yang dimakan? Apa yang disiapin? Dihidangkan? Apa kira-kira? Rokok. Semua. Ah, bahkan rokok. Lebih baik gak makan daripada gak merokok. Itu prinsip. Menurut sebagian orang. Saya kan alumni pesantren. Ada nih teman-teman pesantren. Bahkan ustadz-ustadz lebih baik gak makan daripada gak merokok. Begitulah. Kalau tarikan apa tadi? Nafsu. Fisik. Nafsu apa? Bumi. Tarikan bumi, fisik. Yang mereka nafsu amarah lebih kencang. Lihat aja. Semua dihidangkan. Padahal yang dimakan semuanya enggak. Paling icip-icip. Akhirnya ketika makan banyak, pas waktu taraweh, Ngantuk. teler, ngantuk. Karena tarikan amarah lebih kencang. Yang kedua, pas lebaran. Kata orang lebaran itu adalah hari kemenangan. Betul gak kata-kata itu? Boleh juga itu. Makan terus. Hari kemenangan. Betul ya? Idul Fitri adalah hari kemenangan. Mari kita lihat makna kemenangan sendiri. Mohon dibaca nanti surat 2 ayat 185. Arti kemenangan sesungguhnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada? Surat 3, mohon maaf. Oh, 3. Surat Ali Imran ayat 185. Ayo, ada yang baca? Biar dapat pahala. Ayat 185. Ini makna kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami di training motivasi ya makna sukses lah kira-kira gitu ya. Karena beda menang dengan sukses katanya. Tapi di dalam Quran adalah pakai faz. Faza atau faizun. Ada? Ya Allah. Yang apa ya? Kulu ya? Kulu ke atasnya nih. Biasanya yang jarang baca Quran cepat biasanya. 85 nih. Pak Ini ini ada nih. Ada? Pak ini. 185? Iya, ada. Ada? Ayo dibaca. Bismillah. Artinya Ustaz. Jangan ngeledek katanya. Artinya. Itunya dulu Arabnya biar dapat pahala ya. Oh iya. Iya. Kan satu ayat akan dibalas dengan unta merah. Satu ayat unta merah sekarang harganya 1 M. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Masya Allah. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Memperdayakan. Baik. Faz itu sebenarnya dalam bahasa Arab kemenangan sebenarnya. Tapi diartikan di sana apa? Keberuntungan. Sebenarnya kemenangan. Fauzan itu, faza yafuzu, faizun itu adalah menang. Jadi kemenangan hakiki menurut Allah apa? Ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, Menang deh. maka dia telah menang. Ada lagi lanjutan ayatnya coba apa? Yang terakhir tuh setelah keberuntungan. Yang kenceng, tandanya puasa. Yang mana? Kehidupan Setelah tadi keberuntungan. Oh, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, oke. Syarat kemenangan satu apa tadi? Bukan syarat, indikator kemenangan. Jauh dari neraka. Betul gak? Yang kedua, Mutmainah. Mas, itu yang ayat tadi mutmainah aja. Oh, yang tadi. Oh iya. Masuk surga. ke Oh iya. surga yang terakhir. Ayo apa? Itu ayat tadi. Tidak tertipu, Dunia. tidak Tipu. Terperdaya. terperdaya dengan kesenangan dunia. Oke, berarti ada 3 indikatornya. Disebut menang, disebut Idul Fitri, yang disebut kalau boleh kemenangan itu betul-betul kemenangan adalah yang pertama indikatornya jauh dari neraka, yang kedua masuk dalam surga, yang ketiga tidak terperdaya dengan kesenangan dunia yang disebut tadi apa? Tarikan fisik. Tekan bumi. Jadi ketika Idul Fitri lalu makan yang lahap seolah balas dendam, Gas itu terus. itu gak menang. Gas terus. Gas terus sehingga 3 hari kemudian perut melendung lagi. Lebar. Itu gak menang. Lebar. Samping depan. Lebaran lah tuh. Mohon maaf, Bapak ada tersinggung. Mohon maaf. Kalau tersinggung, saya katakan semoga tersinggung. Kenapa? Karena kalau tersinggung Allah masih titipkan iman. Kalau gak tersinggung, imannya udah meleduk. Tersinggung gak? Tersinggung. Atau biasa aja, udah biasa garing gitu ya. Baik. Jadi disebut dengan Idul Fitri nanti adalah ketika seseorang mampu menekan apa? Nafsu. Nafsu fisik, nafsu hawa atau syahwat, nafsu tanah, nafsu bumi, lalu dia kendalikan dengan mengutamakan ruh, lalu dia tidak sewenang-wenang, tidak berlebihan ketika iftar, baik iftar buka puasa sehari-hari atau iftar ketika Idul Fitri. Kata Rasul, boleh Idul Fitri senang, gembira, tapi di satu sisi yang lain adalah harus mengatakan apakah mungkin tahun depan akan kembali lagi? Apakah mungkin kata Rasulullah, celakalah orang yang lewat bulan Ramadan sedangkan dosanya tidak terampunkan. Dalam hadis yang lain, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mengutamakan apa? Fisik. Betul ya? Puasa fisik dan puasa ruh beda. Kalau di sini mah puasa ruh semua, semangat. Tapi kalau puasa fisik, dengerin ceramah. Ya. Nah, itu puasa fisik. Kalau puasa fisik nih, yang hadir di sini sedikit, yang hadir sholat berjamaah sedikit. Kalau puasa ruh, dengar azan udah datang ke sini, itu puasa ruh. Beda, indikatornya beda. Oh iya benar. Bisa dipahami? Iya. Kenapa? Hukum alam dulu deh. Setiap benda yang dijatuhkan akan kemana? Jatuh bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Ada hukum alam apa namanya? Gravitasi. Hukum gravitasi. Memang berat melawan hukum gravitasi. Pesawat aja kalau ingin melawan gravitasi atau Apollo, maka dia harus punya minimal 3 hal. Pertama, ancang-ancang yang tinggi, yang jauh, minimal 7,5 km minimal. Yang paling dekat, yang paling cetek itu di mana ya?
di Batam atau di Tanjung Pinang itu, ininya landasannya cetek, maka remnya gruk, gruk. Kalau mau ngerem atau kalau mau ini harus cepatnya di awal, apa namanya, baling-baling sudah panas duluan. Jadi landasan picunya panjang, kemudian apa? Baling-balingnya cepat. Baling-balingnya harus dalam kondisi panasnya, harus dalam kondisi stabil, kemudian bahan bakar harus full maksimal untuk melawan apa? Gravitasi. Nah, gravitasi manusia apa tadi? Nafsu. Gravitasi manusia apa? Nafsu. Memang berat melawannya. Karena urusan apa? Fisik. Karenanya fisik bahan bakunya apa? Tanah. Betul ya? Tarikan tanah dengan tanah ya nyambung. Untuk meninggalkan lambung, bangun dari lambung, tengah malam, menurut ukuran fisik, berat gak? Berat. Karena fisik nempel dengan tanah. Tapi kalau ruh di besa langit yang kita utamakan, atau ruh, maka orang akan segera walaupun berat. Betul? Oke. Enaknya siang-siang ini ngapain? Tidur. Enaknya. Ini urusan fisik. Tarikan gravitasi fisiknya kencang, betul gak? Tarikan buminya kencang, lahirlah nafsu. Tapi bagi orang yang mengutamakan ruh, datang ke sini. Betul apa betul? Coba yang lain. Di mana siang-siang ini? Istirahat. Wallahu a'lam bis. Ini membedakan orang ini lebih mengutamakan fisik atau ruh. Nanti lihat, enaknya di waktu luang, enaknya ngapain? Tidur. Ngantuk, baca koran, baca email. Browsing. Update status. Kenapa? Karena gravitasi fisik. Kalau gravitasi ruh, baca Quran. Bayangin baca Quran. Kalau gravitasi fisiknya lebih kencang, ngantuk kan? Berselembar. Betul nggak? Betul. Kenapa? Tarikan gravitasi nafsu fisiknya lebih kencang. Tapi kalau ruh, maka akan gas terus. Ini taraweh nih, menjelang akhir ini. Yang paling rame taraweh di musola atau di supermarket? Supermarket. Kenapa kira-kira? Persiapan lebaran. Fisik. Tarikan apa? Bumi. Tarikan fisik, tarikan bumi. Gravitasi sulit dilawan. Bagaimana cara melawan gravitasi bumi? Harus dengan gravitasi tarikan langit. Ruh. Itu namanya al-iman. Apa? Al-iman. Harus dengan Iman. keimanan. Nah, ini yang penting nih. Sekarang masuk ke tema kita. Kenikmatan versus kebahagiaan. Di mana posisi dengan hubungan materi kita? Tadi apa judulnya? Tema kita ya. Versus kebahagiaan. Baik. Sebelum bahas ke sini, unsur utama manusia pertama apa? Fisik. Yang kedua, ruh. Menyatunya unsur bumi dengan unsur langit, maka lahir nafsu. Sekali lagi, unsur fisik terbuat dari apa? Tanah. Ruh, unsur langit. Jika unsur tanahnya lebih kencang, maka lahir nafsu amarah. Dalilnya surat 12 ayat 53. Jika unsur langit atau ruh lebih kencang, maka lahirlah nafsu mutmainnah. Dalilnya Al-Fajr ayat 13 sampai 15. Fahim tuh? Fahimna. Kalau antum nah jawabannya. Fahim tuh? Fahimna. Yang kencang bareng-bareng. Fahim tuh? Fahimna. Ini pola tuh nah gitu ya betul. Fahim tuh? Fahimna. Nyaho tuh? Ngatos tuh? Singapura tuh? Singaparna. Argentina tuh? Argentina. Pintar bahasa Arab. Mantap nih bahasa Arab. Dikit-dikit belajar bahasa Arab. Kan ahli surga itu bahasa Arab. Gak ada bahasa Sunda, gak ada bahasa Inggris, gak bisa Jawa, gak ada bahasa Betawi. Bahasa Arab. Insya Allah kita masuk surga. Amin. Baik. Mari kita lihat hubungannya. Penting gak ruh ini? Penting gak? Penting gak? Kenapa pentingnya? Ayo. Apa penting atau kenapa kita penting ruh? Buat ngidupin fisik.
buat ngehidupin fisik, apalagi? Benar. Halo, pada tawaduk nih. Penggerak. Masih interaktif nih. Waktu sampai jam 1 soalnya langsung aja. Gerakin. Penting nggak ruh Gerak. dalam diri kita? Penting. Penting. Biar kita mampu menjaga ruh kita, maka harus diketahui pentingnya ruh menyatu dengan fisik ini. Satu apa? Penting ruh. Tadi untuk menggerakkan fisik. Yang kedua. Ya Allah ya Rabb. Allah 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 Allah. Nggak punya ruh. Nggak punya. Pindah. Ruhnya dari awang-awang nih. Ini tarikan langit atau tarikan bumi nih? Tapi kalau ngantuk tarikan apa? Bumi. Bumi. Kalau masih antusias, masih semangat, supir masih tinggi, tarikan ruh masih tinggi. Coba tengok ke kanan. Ini sedang bahas masalah unsur fisik, unsur langit nih. Teman-teman, kita tahu ruh itu hanya untuk menggerakkan, menghidupkan, betul gak? Tapi ada yang lebih mendalam lagi. Mata bisa melihat karena ada apa? Ruh. Telinga bisa mendengar karena ada apa? Ruh. Mulut bisa berucap karena ada apa? Tangan bisa menyentuh, meraba karena ada apa? Kaki bisa berlangkah karena ada apa? Yang perempuan kelihatan cantik, laki kelihatan tampan karena masih ada apa? Ruh. Kalau ruh diambil sama Allah, Mayat. 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 Bahasa halusnya bangke. Bahasa halus. Bangke, mayat, jenazah. Betul gak? Jenazah. Betul gak? Berarti masih ada harganya? Si. Tidak. Enggak ada. Tidak. Tapi yang lebih mendalam lagi, catat. Ingat-ingat. Ruh itu sumber satu. Ruh adalah sumber cinta. Ruh sumber cinta. Yang membuat seorang ibu mencintai anaknya, rela mengandung anak 9 bulan 10 hari. Si ayah banting keringat keluar, banting tulang, bukan banting keringat ya. Banting itu salah lagi. Banting tulang, keluar keringat siang malam, begadang demi untuk anaknya. Karena ada apa? Cinta. Karena ada apa? Cinta. Cinta. Karena ada apa? Cinta. Cinta. Bayangkan, kalau demi fisik, hakikatnya perempuan mau gak 9 bulan hamil, mau gak? Kalau demi fisik, Nggak mau. sakit gak? Sakit gak? Belum pernah ngerasain gitu Ustaz. Sebentar, saya mau nanya. Perempuan. Apa khawatir gadis semua? Nah, itu deh. Gadis semua. Siapa yang udah nikah dulu? Saya tes dulu. Nikah, udah punya anak belum? Punya anak berapa ya? Satu. Siapa yang punya anak lebih dari satu? Oh, baru satu sih ya. Kalau minimal 2, itu ngerasain. Kalau demi fisik, sakit gak, Pak? Ngandung. Enak gak? Kalau kita demi fisik, aduh, menurut fisik masih lelah gak? Capek gak? Sakit gak? Enak gak? Karena beda hormon kan? Mual, betul gak? Enak, mual, bawaannya emosi, bawaannya mau marah. Kalau emosinya tidak terkontrol, tidak terkontrol, bawaannya siang tengah malam cari sesuatu yang menurut hormon emosinya pokoknya kudu. Setelah ada dilihat doang udah nggak dimakan. Itu suami udah tak potang-panting. Masih mendingan istri saya. Ngidamnya gigitin tangan saya. Bengkak. Gigitin. Ada juga yang begitu ya. Situ. Tangan saya habis. Kita mah enggak. Yang ini bengkak, yang kiri Enggak. tapi karena cinta rela baik. Rela udah. Rela baik. Betul gak? Tuh. Rela. Walaupun udah pada bengkak-bengkak kiri kanan. Masya Allah. Bayangkan lagi. Ketika sudah tahu lahiran. Mohon maaf, yang lahiran. Ketika lahiran apa taruhannya? Nyawa. Nyawa ya? Betul, yang laki-laki yang ngerasain. yang ketika lahirin anak. Taruhannya apa? Sakit banget gak sih? Banget. Saya tanya istri saya. Istri saya ini dari segi usia lebih tinggi istri saya. Sekarang usia istri saya 41-an.
Saya masih muda 17 tahun. Alhamdulillah. Ke bawah. Hai. Ke bawah. Ke bawah. Jangan cek-cek. Ke bawah. Atasnya ya menjaring 40 gitu ya. Beda 5 tahun dengan istri saya. Istri saya pernah ketika gadis jatuh, nggak diurut. Ketika lahiran anak pertama ternyata ada tulang yang masuk ke dalam menghalangi jalur rahim, jalur anak keluar. Kata istri, bukan kata saya, sakit banget. Benar-benar kayak ditusuk-tusuk luar biasa. Saking sakitnya ketika lagi pembelahan. Ini laki perempuan yang tahu. Pembelahan. Pembelahan atau pembukaan? Bukan. Salah lagi. Pembelahan. Pembukaan, lagi pembukaan udah pembukaan 10, itu bayi udah mau nongol, pingsan istri saya. Bayangin, dalam kondisi kritis pingsan. Dan yang pingsan bukannya istri, saya juga pingsan. 10 jam bayangin, istri saya gemuk. Istri saya gemuk, saya kurus. Ngedanya di pangkuan saya. 10 jam. Yang unik ketika boro-boro, mohon maaf ya, jangan bayangin yang bujangan ya. Boro-boro ngeden, lagi biasa di pangku berat banget. Lagi biasa di pangku berat banget. Ini lagi ngeden. 2 kali lipat, bro. Demi cinta, saya tahan aja. Setelah 10 jam, dari jam 11 malam mau lahir jam 10 siang, itu jam 9 udah pingsan. Saya pingsan duluan. Seolah janjian. Istri saya lagi pingsan juga. Hanya dokter ahli dari Budi Kemuliaan, dokter ahli 2 orang udah datang. Alat operasi sudah siap. Bidan 7 orang, termasuk mertua saya adalah bidan. Datang 7 orang, 7 bidan asli senior. 2 dokter ahli kandungan senior. Datang. Alat udah siap. Dilalahnya apa ya? Tiba-tiba ujuk-ujuk Allah bangkitkan saya, Allah sadarkan saya, dan ujuk-ujuk saya teriakan takbir. Allahu Akbar. Ketika teriak takbir, istri saya kaget. Allahu Akbar. Kemudahan Allah. Kemudahan Allah. Kan lagi pingsan dua-duanya. Saya takbir kan. Allahu Akbar. Kan biasa demo. Biasa demo jam reformasi jam 8. Ketika kaget begitulah istri bangun, dan ketika anak kaget bangun langsung keluar dengan lancar. Nggak dioperasi. Setelah itu saya tanya, Mi, sakit gak? Sakit banget, Bi. Habis itu minta lagi. Minta anak yang kedua. Padahal udah sakit yang pertama. Setelah anak lahir kedua, minta lagi yang ketiga. Udah 2 cewek, 1 cowok. Kemarin sebelum Ramadan, Bi, bikin lagi yang keempat. Begitu katanya. Padahal mah sakit gak? Sakit. Apa yang membuat seorang ibu rela hamil? Cinta. Cinta ini bukan unsur fisik mestinya ya. Nanti kita bedakan di sini. Mestinya unsur apa? Ruh. Jadi ruh, spiritualitas manusia adalah sumber apa yang pertama? Sumber apa? Cinta. Lagi. Beberapa hari setelah 3 hari di embargo, di boikot Gaza oleh siapa? Israel. Pintu Rafah dibuka oleh presiden pengkudeta As-Sisi. Dibuka untuk apa? Untuk apa? Kemanusiaan. Tujuan utamanya membiarkan rakyat Palestina eksodus meninggalkan Gaza, dan Gaza diduduki oleh Israel. Tujuan utama. Rakyat Palestina, Gaza, supaya ngungsi, dibuka lebar-lebar, nggak dijaga ketat. Oke, supaya ngungsi, akhirnya meninggalkan apa? Gaza, tanah Gaza, tanah Palestina, dan akhirnya mudah banget itu Israel mendudukinya. Itu alasan pertama. Walaupun alasan kedua ternyata adalah para medis dari Uni Emirat Arab itu mudah masuk. Tapi dari yang lainnya, termasuk dari ACT, kita kirimkan ACT 4 dokter, sulit masuk. Tapi dari UAE mudah masuk. Ternyata ada semua intelijen agar bisa masuk ke rumah-rumah warga, ke rumah sakit, ke masjid-masjid, jenggotnya panjang. Tapi itu adalah Israel. Intelijen Israel. Udah lama
jenggotin panjangin jenggot di Uni Emirat Arab. Panjangin jenggot. Karena kalau di Israel nggak tumbuh. Yang tumbuh pohon gorgon. Nggak tumbuh jenggot. Karena kalau tumbuh jenggot dianggap pro Palestina. Bunuh, hantam, usir, dikucilkan. Maka tumbuh mana? Jenggot hanya di Uni Emirat Arab. 11 masuk langsung ke 111 masuk ke Gaza tanpa pengawalan, tapi pakai atribut medis. Tapi ketahuan Allah yang membuka rahasia itu. Dan ketika dibuka Rafah, tujuan utama tapi apa? Ada apa? Agar rakyat Palestina Exodus keluar, sehingga penjajah Israel mudah untuk menguasai. Tapi apa kata saudara kita di Palestina di Gaza? Demi Allah, walaupun pintu Rafah dibuka dan kita dijanjikan sekian puluh juta US dollar per orang untuk Exodus meninggalkan ini, demi Allah kami tidak akan pernah meninggalkan tanah wakaf kaum muslimin Gaza ini walau selangkah. Walau sejengkal, ini salah. Walaupun apa? Selangkah kami tidak mau meninggalkan tanah Gaza ini. Tanah Gaza adalah wakaf kaum muslimin. Siapa yang tidak ada menjaga tanah wakaf kaum muslimin semua berdosa. Tapi siapa yang ada menjaga walaupun sebagian, maka seluruh kaum muslimin terbebas dari dosa. Karena ada yang mewakili. Mestinya kita hutang budi kepada rakyat Palestina, rakyat Gaza. Enggak ada yang Exodus, walau satu orang pun. Walau hanya selangkah, walau hanya sejengkal. Demi apa tuh? Cinta. Apa yang menggerakkan rakyat Palestina tidak mau Exodus, tidak mau pindah, tidak mau mengungsi? Cinta. Dan cinta ini sumbernya mana? Ruh. Demi ruh. Manusia rela bangun tengah malam, betul ya? Demi ruh. Rela manusia, seorang ibu apa tadi? Melahirkan seorang ayah, banting tulang dibanting-banting. Siang hari kita di bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, betul ya? Di malam hari kita qiyamul lail, taraweh, sahur, tahajud, baca Quran dan yang lainnya. Karena apa? Karena ruh. Ruh sumber apa yang pertama? Cinta. Jadi kalau ada di sini bujangan, gadis, kalau ada katanya cintanya kepada seseorang, lalu mengotori fisiknya, itu bukan cinta yang sejati. Cinta sejati adalah dorongan dari dalam, dorongan dari roh untuk menjaga agar tidak mengotorinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang mau noel karena cintanya, pembuktian, kamu cinta gak sama aku? Cinta. Kok kamu tidak buktiin sih? Itu bukan cinta sejati. Itu tarikan apa tadi? Bumi. Fisik. Bumi. Yang kedua, ruh sumber tadi apa? Cinta. Yang kedua, ruh sumbernya melahirkan kejujuran. Tanggung jawab. Ruh yang menggerakkan seseorang itu jujur dan tanggung jawab. Kalau bukan karena ruh, apa yang terjadi? Curangan. Ayo lihat, lampu merah mestinya, lampu kuning mestinya apa? Siap. Mestinya berhenti. Kalau setelah lampu hijau, betul ya? Kalau setelah lampu kuning, kalau setelah lampu merah, bersiap-siap. Setelah lampu merah, berhenti. Ada gak yang masih nyolong-nyolong? Gas terus. Gaspol ya, Pak. Oke. Mengalam tuh. Dicegat polisi. Pak, kenapa Pak melanggar? Apa jawabannya? Lampu merah, kuning. Enggak jawabannya. Enggak ngelihat, Pak. Enggak ngelihat, Pak. Betul apa betul? Kejadiannya pasti kakak saya nih. Pulang ke Ciamis. Bawa mobil saya. Dicegat sama polisi. Di Ciamis telepon saya. Langsung sering ke polisi. Ngotot-ngototan kan? Udah 1 jam ngotot. Saya bilang yang salah siapa? Polisi bilang udah lampu merah. Kakak saya bilang Lihat.
nggak ngelihat atau masih lampu kuning, kita bilang, bang, akui aja udah salah, akui aja udah. Setelah diakui udah lancar. Ketika ngotot, namanya polisi apa betul ya? Kan gak mau, mereka gak mau ketika kita ngotot lagi. Akui aja udah salah. Ketika diakui salah udah lancar lagi. Tadinya mobil mau ditahan karena mobil STNK asli di saya. Yang dibawa fotokopian. Itu juga mungkin salah saya. Saya minta ke polisi, mana polisinya? Pak, minta maaf, itu mobil saya betul, STNK di saya. Kalau perlu saya kirimkan fake kan, saya kirimkan. Kata polisi, karena saya udah ngaku di awal, saya salah dan kakek saya juga sudah. Ya udah, gak apa-apa, ya, lain kali jangan. Udah gitu doang. Tapi kalau ngotot main fisik, apa yang terjadi? Main fisik. Betul gak? Maka butuh kejujuran itu karena sumbernya apa? Ruh. Selanjutnya, ruh sumber damai atau kedamaian. Atau tadi apa nih? Ketenangan. Ketenangan jiwa, kedamaian jiwa sumbernya bukan pada fisik, tetapi ruh. Karenanya betapa banyak orang yang membeli rumah megah, tetapi dia tidak bisa nyaman, menikmati. Banyak orang yang tidurnya dengan kasur yang empuk, dengan AC yang dingin, tetapi dia tidak bisa membeli apa? Tidak bisa menikmati. Kalau tidur apa tidur? Nyenyak. Tidak bisa menikmati kenyenyakan, betul gak? Tidak bisa dibeli. Betul. Kenyenyakan gak bisa kan? Dia bisa membeli spring bed nomor sekian, AC yang paling mahal, tapi nyenyak gak bisa dibeli, betul? Dia bisa membeli obat mahal, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Bahasa Jermannya kecageran. Betul gak? Dia bisa membeli mobil mewah, tetapi dia tidak bisa membeli kenyamanan. Tidak bisa membeli jalannya mulus. Betul apa betul? Karena kedamaian, ketenangan sumbernya bukan pada fisik, tetapi ayo, kalau sumbernya pada fisik, mestinya orang kaya itu tenang semua gak hatinya? Hidupnya tenang semua gak? Jiwanya damai semua gak? Tapi banyak ke orang kaya hidupnya gak tenang? Banyak. Ada gak? Ada. Ada gak orang miskin yang hidupnya bawaannya kalau tidur di mana aja kayaknya nikmat banget? Titip ya. Ada gak? Nempel langsung molor. Ada gak? Maka dengan apa aja nikmat kelihatannya, betul? Maka prinsip saya, lebih baik gaji 15 juta hati tenang daripada gaji 2 juta hati gak tenang. Gak enak banget ya pilihannya. Ini prinsip saya. Setuju gak? Setuju. Karena ketenangan tidak bisa dibeli, dia harus diusahakan. Dengan apa tadi? Mengutamakan ruh daripada fisik. Nah, yang terakhir, ruh adalah sumber ini nih. Thank you, Mas. Assalamualaikum. Apa? Kebahagiaan. Ruh sumber kebahagiaan. Wahai laki-laki bujangan, Ya. perempuan yang gadis, jangan kau tambatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwamu kepada seseorang, karena belum tentu seseorang itu membahagiakan dirimu. Betul apa betul? Sesungguhnya yang membahagiakan itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada apa? Ruh kita. Maka jagalah ruh, kita akan bahagia. Ini baru mau masuk materi nih. Baru. Kayak nyambung dari sini. Tinggal 10 menit lagi. Kenikmatan versus kebahagiaan. Sekarang, teman-teman, ada 2 jalan untuk orang yang ditempuh untuk menempuh jalan spiritual tadi. 2 jalan spiritual. Yang pertama jalan pencari kenikmatan, yang kedua pencari kebahagiaan. Sebelum saya terangin, Bapak Ibu teman-teman sekalian, selama ini kita sering menjadi pemburu kenikmatan atau pemburu kebahagiaan. Maunya sih dua-duanya. Maunya. Ya, pilih satu di antara 2 ya, gak ada pilihan ketiga. Kenikmatan. Pilih satu di antara 2 ya, jujur ya. Siapa yang selama ini telah menjadi atau lebih sering menjadi pemburu kenikmatan? Angkat tangan. Ini malu. Oke. Tolong jangan golput. Ibu sudah mengharapkan golput. Pilih semua 2, gak ada yang ketiga. Bahagia. Pilih satu di antara 2. Siapa yang selama ini lebih sering telah bukan akan ya,
kemarin-kemarin telah menjadi pemburu kenikmatan? Gak ada. Siapa yang selama ini telah menjadi pemburu kebahagiaan? Jangan golput nih. Oke, kayaknya yang menang juara 2 nih. Yang nomor 2 yang menang kayaknya. Yang pertama gak ada. Kenikmatan gak ada. Baik, sebelum diterangin gak apa-apa. Catat ya, sebelum terangin pemburu kebahagiaan. Katanya begitu. Ayo kita bahas sekarang. Katanya. Telah menjadi pemburu apa kita selama ini? Lanjut. Oke, agar bisa bedakan kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan dan kebahagiaan itu adalah 2 unsur yang berlainan. Kenikmatan seolah ke kutub satunya, kebahagiaan kutub satunya lagi. Selalu berlawanan. Siapa orang yang sering mencari pemburu kebahagiaan, kenikmatan, sungguh dia sedang mensabotase jalan kebahagiaannya. Tapi siapa orang yang pemburu kebahagiaan, di dalamnya sudah berani tentu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan akan ada. Bedanya begitu. Satu, ada 3 yang membedakan. Kenikmatan itu adalah sifatnya sifatnya materi atau fisik. Yang kedua, datang dari luar. Yang ketiga, lebih sering sifatnya instan. 3 cirinya. Pemburu atau kenikmatan. Satu apa? Dari luar. Materi. Bersifat materi atau fisik. Oke, yang kedua, Dari luar. datang dari luar. Yang ketiga, Sementara. instan. Apa instan? Cepat. Ingin serba cepat. Ayo kita lihat. Indomie. Tolong dijawab, Bapak Ibu. Ya. Kalau lapar, tandanya mau ngapain? Makan. Kalau haus? Minum. Kalau ngantuk? Tidur. Itu fisik atau non fisik? Fisik. Fisik atau non fisik? Fisik. Ketika lapar buru-buru mau makan, betul gak? Haus buru-buru mau minum, betul gak? Ngantuk buru-buru mau tidur. Berarti telah menjadi pemburu apa? Nikmatan. Betul apa betul? Betul. Oke. Padahal di bulan Ramadan masih mau makan. Nanti jam 6. Nanti jam 6 ya. Kemarin memang ada fatwa tuh. Kepada semua saksi, hati-hati. Jika ada tim sukses, salah satu tim suksesnya memberi air minum, tolong dilarang. Jangan diterima. Haram hukumnya. Emang kenapa katanya? Kan kalau pemberian hadiah jangan ditolak. Iya, haram. Apalagi diminum. Kan bulan Ramadan. Iya. Nah iya gitu ya. Saksinya kan kemarin pilpres maksudnya. Iya. Pilpres. Jangan diterima apalagi diminum. Kalau saksinya muslim. Teman-teman sekalian, tadi apa? Fisik ya. Materi. Yang kedua, datang dari luar. Oke. Datang dari luar maksudnya gini. Ketika orang mau bekerja, semakin semangat kerjanya kalau ada iming-iming. Ada bonus, ada gaji, ada komisi, ada apa? Ada insentif. Kalau gak ada itu, semangat kerjanya berkurang. Di sini begitu gak? Atau enggak di sini ya? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Gak salah tuh, gak bener nih. Bukan di sini. Ini kan orang soleh semua. Saya katakan orang soleh insya Allah. Sono, bukan sono. Belokan muter ke sini. Ada orang semangat kerja karena ada iming-iming, khususnya di swasta. Khususnya di swasta ya. Di swasta, apalagi di MLM, Swasta. gitu ya. Kalau dia mau katakanlah kerja dengan semangat, closing yang banyak, kadang harus ada apa? Iming-iming dari awal. Kalau ada iming-iming, semangat. Karena iming-imingnya, bukan karena ingin berhasil. Di luar sana, di sini mah enggak. Luar sono. Luar sana. Besok mau gajian. Semangat datang pagi-pagi. Pertengahan antara setelah dan akan gajian. Gak tahu kemana. Bukan di sini sono. Sono jauh. Tanda pemburu kenikmatan. Pas ada atasan, semangat, rapi semua, rapi. Tenang, rapi. Semangat, duduk, rapi. Ada atasan. Enggak ada atasan? Ngilang. Bukan di sini, sono. Jauh. Belok lagi.
Istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Datang dari luar. datang dari luar. Termasuk mohon maaf, segera istighfar kepada Allah. Kalau kita ibadah karena sekedar ingin dihindarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, itu bisa jadi pemburu kenikmatan sebenarnya. Mestinya kan karena Allah. Sepakat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk Ramadan. Ada orang puasa karena Ramadan, bro. Ada orang baca Quran karena Ramadan. Ada orang pakai jilbab karena Ramadan. Ada orang semangat baca Quran karena Ramadan. Ada orang semangat ke masjid karena Ramadan. Ada orang semangat infak sedekah karena Ramadan. Galak amat. Ada orang sering ikut kajian karena Ramadan juga. Bukan di sini, sono. Mohon maaf, sono. Tapi kalau tersinggung ya alhamdulillah. Artinya kalau tersinggung apa? Karena Allah masih titipkan iman. Ucapin hamdalah dong. Alhamdulillah. Angkatan kanan. Lus dadanya sampai katakan alhamdulillah, yuk. Alhamdulillah. Saya tersinggung. Saya tersinggung. Jadi sadar saya. Berarti Allah masih titipkan iman. Ramadan lewat. Masjid ramai lagi. Aurat ditutup lagi. Tutup. Al-Quran sering dibaca lagi. Insyaallah. Apalagi tadi contohnya? Infak sodako apakah sering lagi? Kajian ramai lagi? Di sini mah iya. Ahli soleh, ahli surga, sono. Istighfar kepada Allah. Termasuk kalau rajin ibadah, rajin sholat, baca Quran karena Ramadan, maka pasti setelah Ramadannya semangat ibadah akan hilang, pasti. Karenanya ulama salaf mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan hamba Allah yang ramadani. Ada nama ramadani di sini? Ramadan. Ramadan. Benar Ramadan ya lahirnya. Ya, tahu aja. Jangan seperti Ramadan. Jadilah hamba Allah rabbani, apa artinya? Yang hidupnya di bawah nilai-nilai Allah, di bawah nilai ketuhanan, mengamalkan nilai ketuhanan, dan kalau jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa hamba Ramadan? Semangat ibadahnya karena Ramadan, habis Ramadan hilang. Ini hamba Ramadan, istighfar kepada Allah. Kalau semangat ibadah karena Ramadan, berarti pemburu apa? Kenikmatan. Qiyamul lail, itikaf karena ingin mencari Lailatul Qadar. Itu pemburu kenikmatan. Carinya Allah, jangan Lailatul Qadarnya. Betul gak? Kalau Lailatul Qadar hanya sementara saja di Ramadan. Tapi kalau cari Allah abadi, kapanpun dimanapun selama usia masih ada. Allahu Akbar. Kalau ibadah karena Ramadan cuma sebulan. Tapi kalau ibadah karena Allah mah kekal abadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebahagiaan sebaliknya. Kebahagiaan itu adalah sifatnya apa? Abadi. Sifat tadi lawannya apa? Non fisik, non materi. Di dalam diri. Oke. Yang kedua, datang dari dalam. Yang ketiga, akumulasi dari kerja keras, mengikuti proses. Kalau kenikmatan instan, anak muda bilang, diajak oleh ibunya, nah ke pasar yuk. Ngapain bu ke pasar? Belanja. Ya ibu kuno, masih ke pasar gini hari, telepon bu. Delivery order. Makan delivery order. Pas mau nikah, nah kamu kan belum bisa masak. Bu, hari gini bisa masak. Kan ada pembantu. Delivery order dong, mak. Mau makan, delivery order. Mau minum? Gas habis? Air habis? Order. DO. Bahkan mau punya anak, mak, delivery order ada yang punya. Astagfirullahaladzim. Tidak mau proses. Ngapain katanya aku nanti jadi budayut. Budaya. Apa budaya? Tetona. Apa itu? Ya jadi begitu tuh. Lendung. Katanya kalau sudah punya anak betul ya budayut. Semuanya mohon maaf nih ibu-ibu. Ini kalangan selebritis begitu. Harus dioperasi betul agar keker lagi, agar kulitnya kenceng lagi. Karena setelah punya anak satu katanya semuanya jadi rumbai. Rumbai. Dimakan. Lar. Jadi kulitnya jadi gitu rumbai. Gak kenceng lagi. Istighfar kepada Allah. Jika mau instan berarti pemburu apa? Nikmat. Pemburu apa? Nikmat. Kenikmatan. Setelah terangin ini,
teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pemburu apa selama ini kalau begitu? Telah sering mencari pemburu kebahagiaan atau kenikmatan? Yakin? 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 Nanti kalau pemburu kebahagiaan naik motor macet di Nepati, gak usah nerobos. Lampu merah tenang, disinggung, makasih mas. Mana ada begitu? Lagi dong. Pemburu kebahagiaan. Kalau pemburu kenikmatan, ngapain berantem? Pemburu kenikmatan. Iya. Rumah tangga pemburu kebahagiaan, Slow. saling menerima kekurangan kelebihan. Iya. Kalau pemburu kenikmatan, cekcok ribut. Pemburu kebahagiaan cirinya gini. Seorang istri ketika habis bulan, suami ngasih amplop, kata istri karena pemburu kebahagiaan, Abi, sayangku, aku mah tidak butuh amplopnya. Udahlah. Butuh apanya? Oh, kata suaminya, Mi, butuh isinya ya. Kata istri pemburu kebahagiaan, aku juga nggak terlalu butuh isinya sih. Emang butuh apa? Aku butuh cintamu. Aku butuh cintamu. Kata suami, makan tuh cinta. Itu pemburu kebahagiaan. Kalau pemburu kenikmatan, nih pemburu kenikmatan ya. Belum ngomong. Pemburu kenikmatan nih. Akhir bulan, denger gak? Akhir bulan dikasih amplop, piring terbang, gubrak, piring terbang, pisau terbang, semua pecah seperti itu. Karena suami gak sensitif, istri gak nahan emosi, sama-sama pemburu kenikmatan. Tapi kalau sama-sama dua-duanya pemburu kebahagiaan, seperti Rasulullah pulang habis dakwah siang-siang, tanya istri Aisyah, apakah ada makanan? Gak ada. Baik kalau begitu aku puasa saja. Dipeluklah tubuh istrinya. Istrinya pun memeluk tubuh suaminya. Rasulullah SAW. Suami pulang terlambat, istrinya tertidur, nggak dibukain pintu, tidur di bangku di teras. Rasulullah begitu. Suami sekarang gimana? Tidur tangga. Kita astagfirullahaladzim. Pemburu kenikmatan kalau begini Pak. Parah. Teman-teman, kesimpulannya, pemburu kenikmatan itu dia disebut dengan dia memiliki otak normal. Otak apa? Normal. Pemburu kenikmatan disebut memiliki otak normal. Tetapi pemburu kebahagiaan disebut dengan namanya otak sehat. Mohon maaf, kalau lapar mau makan kan? Normal gak? Normal. Kalau haus mau minum kan? Normal gak? Kalau ngantuk mau tidur kan? Normal gak? Kalau gajian mau apa? Belanja. Mau belanja? Normal gak? Normal. Semua teman-teman mau kaya gak? Normal. Mau kaya gak? Mau. Yang mau ngomong mau, yang gak mau gak usah mau. Mau kaya? Mau. Semua orang mau kaya? Bingit. Berarti normal gak? Normal. Semua orang mau nikah gak? Jujur. Mau. Berarti yang gak mau nikah? Gak normal. Kita ambil contoh nikah. Mestinya orang suka sesama jenis atau beda jenis? Beda jenis. Itu yang normal. Nikah sama beda jenis, itu yang normal. Walaupun ada profesor doktor pakai jilbab mengatakan halal nikah sesama jenis, ya silakan aja, batangan sama batangan. Gimana rasanya? Aduh, Gak normal. Perempuan nikah dengan perempuan gak normal. Betul apa betul? Fitrahnya laki dengan perempuan itu normal. Saya tanya yang bujangan, yang gadis, mau nikah gak? Berarti normal. Betul gak? Tapi kalau cara menuju nikah nih, kalau cara menuju nikah melalui tahapan yang tidak dibolehkan oleh syariat, itu normal tetapi tidak sehat. Mau kaya? Mau. Normal. Tapi caranya dengan korupsi? Normal tetapi tidak sehat. Bisa dipahami? Para koruptor itu rata-rata normal tetapi tidak sehat. Normal secara fisik, tidak sehat secara ruh atau kejiwaan. Semoga kita semua diberikan kesehatan ruh, kita diberikan kekuatan iman untuk menjaga
konsistensi ruh sehingga melahirkan nafsu mutmainah dan akhirnya kita menuju kebahagiaan. Ini perlu latihan. Sekali lagi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung mengajak, mendorong seorang melakukan keburukan. Teman-teman, untuk menjadi jahat gak butuh trainingnya. Gak butuh ada seminar untuk menjadi jahat. Untuk bermaksiat, untuk berdosa, gak butuh ada kajiannya, gak butuh. Dia automatically, bahasa Sundanya udah built-in. Apa built-in? Udah menyatu dengan diri kita. Karena nafsu lebih, kalau tarikannya bumi lebih kencang, dia sering menyuruh kepada kebohongan, keburukan. Jadi untuk menjadi orang pembohong, manipulatif, koruptif, malas, gak butuh ada trainingnya. Betul apa betul? Dia sudah melekat bersama dengan jiwa. Karena bawaan dari fisik terbuat dari tanah. Tetapi untuk menjadi orang baik, untuk menuju bahagia, kita butuh latihan. Allah berikan sarananya. Salah satunya berupa puasa, sholat, kajian, baca Quran, zikir dan yang lainnya. Ini latihan kita untuk menjaga agar tarikan langit lebih kencang daripada tarikan bumi. Siapa yang tarikan bumi lebih kencang, maka dia akan melahirkan nafsu ammarah yang lebih sering menyuruh, mengajak, mendorong orang melakukan keburukan. Dan ketika nafsu ammarah lebih cenderung, dia lebih besar, lebih jadi atau menjadi pemburu kenikmatan, bukan kebahagiaan. Ini bedanya. Semoga kita termasuk orang menjadi pemburu kebahagiaan. Amin. Termasuk hari ini. Walaupun gak ada atasan, walaupun gak perlu ada honorarium, sebagaimana kementerian kalau ngaji harus ngabsen, habis itu dikasih amplop. Sebagaimana masyarakat yang paling pragmatis untuk memilih kebaikan, mana uangnya? Kalau gak ada uangnya, gue kepilih, gue gak coblos lu. Kalau ada uangnya, gue pilih lu. Itu pemburu kenikmatan, bukan pemburu kebahagiaan. Karenanya mari jaga iman kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lewat. Alhamdulillah, wasyukurillah. Tadi apa yang telah disampaikan Ustadz itu sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa memenuhi kebutuhan ruh, karena di dalam ruh sendiri dapat sumber-sumber kenikmatan, kebahagiaan dan kedamaian. Mungkin karena waktu juga dan Ustadz juga ada keperluan, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan tutup kerabatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.